Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tepat ketika Hanli mengaktifkan perisai putih kecil untuk mendukung tirai cahaya putih, tongkat panjang ungu hitam di tangan boneka Dewa Petir telah hancur dengan momentum yang luar biasa. Tirai cahaya putih bergetar hebat, dan sejumlah besar kilat putih keluar dari tongkat panjang, meraung tanpa henti. Cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya terlontar darinya dan menghantam tanah di sekitarnya, memercikkan banyak percikan api. Setelah beberapa detik, cahaya listrik mulai melemah, tetapi tirai tipis di permukaan perisai kecil juga habis, hampir menyusut seukuran tubuh, tidak mampu menutupi tubuh Hanli. Tepat pada saat ini, boneka Dewa Petir tiba-tiba mengayunkan tongkatnya ke udara, menahan perisai putih kecil itu. Kemudian melangkah maju dan mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan berat ke tubuh Hanli. Hanli hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditabrak gunung, dan kekuatan besar menghantamnya. Organ dalamnya dalam kekacauan, dan tubuhnya terguling, langsung menghancurkan jembatan lengkung batu yang rusak, menabrak dinding kolam, dan tenggelam dalam-dalam. Tapi kemudian, dia membanting tangannya ke dinding, dan tubuhnya meledak. Di depannya, dia melihat boneka Dewa Petir telah mengepakkan sayapnya dan bergegas ke arahnya. Saat keduanya hendak bertabrakan, lubang yang dalam di kaki Hanli bersinar terang dan dia menginjak udara, lalu tubuhnya naik beberapa kaki ke udara, melewati kepala boneka Dewa Petir sebelum menghentak dengan keras. Pada saat yang sama, sepertinya ada petir di tubuh Hanli. Cahaya putih bersinar dari profound aperture di sekujur tubuhnya, dan gelombang cahaya putih yang megah muncul di tubuhnya, bergulir menuju boneka Dewa Petir di bawah. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Gu Qianxun. Dua orang kuat pemegang tombak lainnya hanya ingin mendekat, tetapi mereka tersapu oleh gelombang cahaya putih dan langsung roboh. Fisik boneka Dewa Petir luar biasa, dan di bawah tekanan kuat dari kekuatan ini, bahkan kepalanya tidak membungkuk sedikit pun. Tapi sayapnya tampak lebih rendah dari bagian tubuhnya, dan di bawah pengaruh gelombang cahaya putih, inci demi inci, itu robek. Hanli menginjak bahu boneka Dewa Petir dengan berat gunung Tai. Boneka itu segera dipaksa untuk membungkuk, dan retakan besar juga muncul di tanah di bawahnya. Setelah berhasil, Hanli tidak berhenti sama sekali. Seni penjara iblis berlari dengan gila-gilaan di tubuhnya, dan bukaan mendalam yang padat di lengannya menyala pada saat yang bersamaan. Kedua telapak tangan ditutupi dengan lapisan cahaya bintang yang kabur, dan dia memukul kepala boneka Dewa Petir dengan keras. Hamparan luas cahaya bintang putih meledak, dan kepala seperti monyet Thunder God Puppet langsung mengempis, benar-benar cacat. Seluruh tubuhnya mengendur, dan matanya menjadi redup. Hanli menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melompat turun dari bahunya dan mengalihkan pandangannya ke arah si Chuan Kong. Dari dua orang kuat yang memegang tombak yang telah bertarung dengannya sebelumnya, hanya satu yang tersisa. Itu dikejar oleh si Chuan Kong sampai mendekati pintu masuk Aula Dewa, dan itu tidak lagi menjadi ancaman. Hanli menarik pandangannya, dan melihat patung seorang wanita di atas panggung batu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setidaknya ada patung yang patuh. Tatapannya tertuju pada kunci berwarna merah darah di tangan patung wanita itu. Setelah sedikit ragu, dia masih melompat ke arah platform batu. Namun, sebelum sosoknya bisa mendekati platform batu, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, dan patung wanita itu diisolasi. Sosok Hanli langsung berhenti, dan dia mendarat dari udara. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, dan melihat bahwa di sekitar platform batu, ada sinar putih pembatas di sekitar patung wanita itu. Hei! Ini sedikit menarik, setelah beberapa saat, sudut mulut Hanli tersenyum. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan di belakangnya,
dan orang kuat pemegang tombak terakhir juga dikalahkan oleh Si Chuan Kong. Si Chuan Kong mengembuskan napas panjang, dan perlahan berjalan menuju Han Li. Dia mengambil parang putih yang telah dijatuhkan Han Li sebelumnya, dan tongkat panjang hitam keunguan. Ada apa, Saudara Li? Apakah kamu menemukan sesuatu? Si Chuan Kong berjalan dan bertanya. Lihatlah pola formasi di bawah batasan ini, apakah kamu merasa sedikit familiar? Kata Han Li tanpa berbalik. Si Chuan Kong melihatnya, dan melihat ada pola bintang yang tersebar di bawah sinar. Mereka sangat padat dan rumit, tetapi beberapa area di tengah tampak agak familiar. Ini sepertinya rune bintang terbang, Si Chuan Kong ragu-ragu. Iya, pola formasi ini terlihat rumit, tapi aku masih bisa melihat jejak Flying Star Rune di beberapa area halus. Han Li mengangguk dan berkata, jadi, kamu bisa mematahkan formasi ini. Si Chuan Kong mengangkat alisnya, dan berkata dengan gembira. Aku tidak 100% yakin, tapi tidak ada salahnya mencobanya. Han Li tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan Star Wave Brush yang dia tinggalkan ketika dia menuliskan rune untuk kapal terbang Star Falcon, dan mulai menggambar di luar formasi. Kecepatannya sedang, dan dia harus berhenti untuk memeriksa setelah menggambar. Butuh lebih dari setengah jam untuk menyelesaikan seluruh formasi. Selesai. Si Chuan Kong melihatnya dan bertanya. Han Li tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyingkirkan kuas gelombang bintang, menutup matanya, dan membuka mulutnya sedikit, dan mulai bergumam. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia mengoperasikan Star Force di tubuhnya. Dia menekuk jarinya ke depan, dan cahaya putih terbang keluar dari ujung jarinya, dan mengenai formasi pola bintang di tanah. Kemudian, cahaya putih menyinari formasi, dan terdengar suara mendengung yang keras, dan mulai beroperasi. Cahaya putih terbang keluar darinya, dan tenggelam ke dalam pilar cahaya putih di platform batu sedikit demi sedikit. Cahaya di pilar cahaya segera meleleh dan menghilang seperti salju yang tiba-tiba bertemu dengan terik matahari. Sudut mulut Han Li membentuk senyuman, dan dia berjalan ke depan untuk mengambil kunci berwarna merah darah dari patung wanita itu. Yang mengejutkannya, kunci itu agak hangat saat disentuh, seolah-olah baru saja diambil dari tangan orang lain. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentang itu. Setelah mengalami begitu banyak masalah, hanya ada kunci ini di sini, dan aku tidak tahu untuk apa kunci itu digunakan. Si Chuan Kong melihat ini, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Melihat betapa ketatnya penjagaan kunci ini, kemungkinan besar kunci ini memiliki beberapa sejarah. Aku hanya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan peninggalan suci yang kamu bicarakan. Kata Han Li dan menyerahkan kunci itu kepada Si Chuan Kong. Terlepas dari perasaan khusus, aku benar-benar tidak bisa melihat yang lain. Lebih baik meninggalkannya bersamamu dulu, lebih aman. Si Chuan Kong mengambil kunci di tangannya, melihatnya beberapa kali, lalu mengembalikannya ke Han Li. Han Li tidak banyak bicara, dan meletakkan kunci di tangannya, lalu dia tertegun. Buk, buk, buk. Dia hanya merasakan semburan detak jantung yang kuat datang dari tubuhnya, dan kunci berwarna merah darah itu sepertinya merasakan sesuatu. Permukaannya diliputi oleh jejak cahaya berwarna merah darah, dan juga tampak berdetak lembut seperti jantung. Bersamaan dengan hentakan ini, aliran udara panas dari kunci berwarna merah darah merembes ke dalam tubuhnya. Saat udara panas memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Han Li terasa seperti sedang berendam di mata air panas, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, aperture misterius di tubuhnya yang akan bergerak sedikit bergetar, dan sedikit terbuka. Rekan Li, kamu baik-baik saja. Si Chuan Kong melihat ekspresi Han Li aneh, dan langsung bertanya. Bukan apa-apa. Han Li menggelengkan kepalanya,
dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, seluruh bangunan tiba-tiba bergetar hebat, dan menjadi semakin keras, dan terdengar suara gemuruh yang keras, seolah-olah ada gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Han Li dan Si Chuan Kong terkejut. Guncangan tanah menjadi semakin kuat, dan retakan muncul di dinding, dan dengan cepat menjadi lebih besar. Kemudian, dengan ledakan keras, dinding runtuh, dan kerikil besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya menabrak keduanya. Tempat ini akan runtuh, ayo pergi. Han Li meraih Si Chuan Kong. Pada saat berikutnya, semua bukaan misterius di tubuhnya menyala, terutama bukaan misterius di kakinya, yang bahkan lebih mempesona, dan beresonansi dengan banyak bukaan bintang di sepatu Star Moon miliknya. Kaki Han Li menginjak tanah, dan tanpa berkata apa-apa, dia menarik Si Chuan Kong dan melayang ke langit. Saat dia melayang ke langit, matanya tiba-tiba melihat ke arah tanah yang retak. Melalui retakan besar di tanah, ada jejak samar cahaya biru yang keluar dari kedalaman tanah, seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah. Namun, Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan pada saat ini bukan waktunya untuk menyelidiki apa yang terjadi di bawah tanah. Kedua kakinya menginjak kehampaan, dan sosoknya dengan gesit mengubah posisinya, berusaha sebaik mungkin untuk menghindari batu yang berjatuhan. Meskipun Si Chuan Kong ditarik oleh Han Li, dia tidak tinggal diam. Dia melambaikan tongkat panjang hitam keunguan di tangannya, dan bayangan tongkat itu terjalin menjadi hamparan bayangan tongkat, dan menjentikkan atau menghancurkan batu yang jatuh dari atas kepala mereka. Di permukaan tanah, dengan altar hitam sebagai pusatnya, tanah dalam radius lebih dari 10 mil bergetar dan bergemuruh, dan retakan besar muncul. Kemudian, setelah terdengar suara keras, tanah runtuh dengan ledakan keras, dan membentuk sebuah lubang besar. Pada saat tanah runtuh, dua sosok keluar dari sana. Mereka berbelok di udara, dan mendarat di gedung terdekat yang tidak terkena dampak keruntuhan. Keduanya tertutup debu, terlihat agak menyedihkan. Mengapa tanah tiba-tiba runtuh? Si Chuan Kong berkata dengan cemberut. Han Li melihat ke lubang yang dalam di depannya, dan matanya berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam benaknya, cahaya biru yang sebelumnya dia lihat di bawah tanah muncul, tapi dia tidak tahu apa itu. Rekan Li, mungkinkah Anda memiliki beberapa petunjuk? Si Chuan Kong menoleh, dan bertanya. Ketidaknormalan tanah di sini mungkin terkait dengan kunci merah yang kami ambil. Kalau tidak, waktunya akan terlalu kebetulan, kata Han Li sambil menyentuh kunci merah darah di dadanya. Jika itu benar, kunci merah ini mungkin memiliki asal-usul yang bagus, Si Chuan Kong terkejut. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat buruk tentang ini. Han Li tidak menanggapi tebakan Si Chuan Kong, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan serius. Baiklah, kalau begitu ayo cepat pergi. Si Chuan Kong mengangguk ketika mendengar ini. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya berubah. Di sampingnya, ekspresi Han Li juga tenggelam, dan dia segera menarik Si Chuan Kong lagi, dan terbang ke kejauhan. Tidak lama setelah Han Li dan rekannya naik ke udara, suara aneh terdengar dari reruntuhan di bawah. Han Li dan Si Chu Kong melihat ke bawah ke arah suara itu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Saat tanah di permukaan reruntuhan terus berguncang, lengan terulur darinya, diikuti oleh kepala aneh yang muncul satu demi satu. Satu demi satu sosok merangkak keluar dari tanah. Mereka semua boneka. Boneka-boneka ini tidak terlalu besar, tingginya sekitar 20 kaki. Tubuh bagian bawah mereka adalah humanoid, dan mereka mengenakan baju besi biru cerah. Namun, tubuh bagian atas dan kepala mereka sedikit berbeda. Mereka secara kasar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Satu jenis memiliki kepala serigala dan tubuh manusia, memiliki tubuh yang ramping, dan masing-masing lengannya memegang pedang biru panjang.
Satunya kepala harimau dan tubuh manusia. Lengan dan tubuhnya cukup tebal, dan memegang pedang besar yang bersinar dengan cahaya dingin. Yang terakhir berkepala ular dan berbadan manusia, tidak memakai baju besi apapun, dan tubuhnya ditutupi lapisan sisik halus. Di punggungnya ada busur berbentuk ular yang berkedip-kedip dengan cahaya biru. Pedang, busur, dan panah ini semuanya memancarkan jejak kekuatan bintang. Ada banyak boneka, dan tidak hanya berada di dekat mereka berdua. Sejauh mata memandang, ada boneka-boneka yang merangkak keluar dari tanah ke segala arah. Mata Han Li menyapu, dan wajahnya berubah. Meskipun boneka-boneka ini tidak terlihat banyak, kekuatan mereka jelas tidak rendah. Jumlah mereka juga cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melawan 100 sendirian, begitu dia terjerat, kemungkinan besar dia akan mati. Pikirannya berpacu, dan cahaya bintang bersinar dari lubang mistiknya. Kakinya melangkah di udara, lalu terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Namun, meski dia bisa terbang di udara dengan bantuan White Feather Soaring Art dan Star Moon Boots, kecepatannya masih terbatas. Apalagi saat dia membawa batu, dia tidak bisa melaju kencang meski dia menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu boneka-boneka ini merangkak keluar dari tanah, mereka langsung melihat ke arah Han Li dan rekannya, dan matanya langsung berkilat dengan kebencian. Boneka ular yang sangat tinggi mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Boneka-boneka berkepala ular di tanah menggerakkan tangan lalu melepaskan anak panah. Setelah itu, panah biru terbang satu demi satu seperti bintang jatuh, dan mengeluarkan suara siulan yang menakutkan saat mereka menembak ke arah mereka berdua dari segala arah. Mereka terkonsentrasi seperti hujan, dan tidak dapat dihindari. Han Li mengutuk dalam hati. Cahaya bintang di tubuhnya bersinar terang dan memadat menjadi lapisan film kristal cahaya bintang yang menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang kosong, dan pedang putih muncul di tangannya. Pedang berubah menjadi garis bayangan pedang putih yang menebas panah biru yang masuk. Cahaya kristal melintas di permukaan tubuh si Chuan Kong, dan dia melemparkan membran polaritas sejati. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat panjang di tangannya dengan kecepatan tinggi, dan itu berubah menjadi beberapa bayangan ilusi yang melindungi seluruh tubuhnya. Pedang di tangan Han Li berubah menjadi lingkaran pedang yang menari di udara, membentuk layar pedang putih pekat yang menghancurkan semua panah biru. Namun, kekuatan yang terkandung dalam panah itu tidak bisa diremehkan. Itu mengguncang lengannya sampai mati rasa. Si Chuan Kong mengacungkan tongkat panjang ungu kehitaman di tangannya, dan memblokir semua panah panjang. Namun, lengannya juga bergetar berulang kali. Di bawah serangan terkonsentrasi seperti itu, sosok dua orang yang bergegas maju dengan kecepatan tinggi juga terhenti. Pada saat ini, puluhan boneka berkepala serigala dan boneka berkepala harimau bermunculan, lalu melompat beberapa ratus kaki ke udara, sangat gesit. Ketiga jenis boneka itu bekerja sama satu sama lain dengan mulus, dan sepertinya mereka telah berlatih berkali-kali. Han Li dan si Chuan Kong bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengatur napas, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerang lagi untuk memblokir serangan ini. Setelah serangkaian suara logam yang keras berbenturan, sejumlah besar mayat boneka jatuh dari langit, dan puluhan boneka yang terbang hampir seluruhnya terpotong-potong. Tanpa menunggu Han Li dan si Chuan Kong mengambil tindakan lain, suara siulan yang tajam terdengar sekali lagi, dan panah biru yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka seperti hujan. Han Li mengerutkan kening, dan dia melambaikan pedang di tangannya untuk menangkis panah itu. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan sosoknya bangkit sekali lagi, dan dia melayang ke langit. Pada saat ini, langit juga dipenuhi awan kuning tebal, dan ada cahaya putih redup di dalamnya. Kedua orang itu awalnya berada di udara,
dan terus terbang saat ini. Dalam sekejap mata, mereka tiba di dekat awan kuning itu. Meskipun mereka telah meningkatkan ketinggian, mereka masih belum lolos dari jangkauan anak panah yang ditembakkan oleh para boneka. Han Li melirik awan kuning di atas kepalanya, dan ragu sejenak. Dia akan terbang lagi. Jangan pergi ke langit, kamu tidak bisa menyentuh awan kuning itu. Aku akan memblokir serangan ini, rekan Taois Li, kamu hanya perlu cepat. Si Chuan Kong tampak cemas, dan dia menghentikan tindakan Han Li. Saat dia selesai berbicara, bukaan bintang pada batang panjang hitam keunguan di tangannya bersinar terang. Dia dengan cepat melambaikan tongkat panjang itu, dan tornado hitam keunguan tiba-tiba muncul, menelan panah biru yang masuk dan dengan mudah menghancurkannya. Han Li bingung ketika mendengar ini, tetapi ketika dia melihat ekspresi si Chuan Kong serius, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan musuh, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Titik akupuntur yang dalam di kakinya menyala, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan, lalu terbang ke depan. Ketika boneka di tanah melihat ini, mereka mengeluarkan serangkaian raungan marah, dan boneka berkepala serigala dan harimau melompat lagi, dan menerkam ke arah kedua orang itu. Boneka di tempat lain juga mengelilingi mereka. Teriak si Chuan Kong, dan tongkat panjang di tangannya menari, dan boneka yang mendekat diblokir lagi. Namun, boneka dengan kepala serigala dan harimau ini sangat besar, dan mereka tidak mudah ditangani seperti hujan anak panah. Meskipun si Chuan Kong memblokir serangan mereka, wajahnya menjadi pucat, dan dia mengeluarkan erangan teredam. Sebelum dia bisa mengatur napas, suara siulan tajam datang lagi, dan si Chuan Kong buru-buru memusatkan perhatiannya untuk menghadapinya. Saat Han Li terbang, dia melirik wajah pucat si Chuan Kong, dan jantungnya menegang. Cedera si Chuan Kong sebelumnya belum sembuh, dan dia takut dia tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, boneka-boneka di bawah melancarkan serangan, dan mereka mengejar kedua orang itu, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka dibunuh di tempat. Alis Han Li berkerut, dan dia tidak punya pilihan selain memblokir boneka sambil bergerak maju. Dalam sekejap mata, kedua orang itu menderita puluhan gelombang serangan dari boneka-boneka di bawah, dan semuanya dihadang oleh si Chuan Kong. Selain sesekali membantu, Han Li mengerahkan seluruh energinya untuk bergegas maju. Namun, banyak boneka masih terus merangkak keluar dari bawah tanah dari segala arah dan bergabung dalam pengepungan. Kemanapun mata memandang, itu padat seperti lautan yang terbentuk dari boneka. Diiringi raungan rendah, hampir 100 boneka berkepala serigala dan harimau melompat lagi, dan senjata di tangan mereka terjalin membentuk jaring maut, yang menutupi kepala kedua orang itu. Pada saat ini, wajah si Chuan Kong sepucat kertas, dan dia melambaikan tangannya, dan tongkat panjang ungu kehitaman di tangannya sekali lagi berubah menjadi tornado ungu kehitaman, yang menyapu boneka-boneka ini. Bang, bang, bang. Serangkaian suara keras terdengar. Boneka yang menerkamnya semuanya dikirim terbang, tetapi si Chuan Kong juga menjerit, dan menyemburkan seteguk darah. Selaput kutub sejati di permukaan tubuhnya berkedip berulang kali, dan segera menjadi jauh lebih redup, dan tongkat panjang ungu hitam di tangannya, jatuh ke tanah. Sekte rekan Si, kamu tidak bisa terus seperti ini, kulit Han Li sedikit berubah. Ini hanya lukaku yang kambuh, aku belum akan mati, kata si Chuan Kong dengan susah payah. Suara, siu-siu, tiba-tiba bergema. Putaran panah baru menghujani seperti kilat, dan jumlah panah jauh lebih banyak dari putaran sebelumnya. Kamu mencoba untuk pulih sedikit, dan serahkan sisanya padaku. Han Li menggerakkan lengan kirinya, dan menjepit si Chuan Kong di bawah tulang rusuknya, dan berkata. Si Chuan Kong melambaikan tangan kanannya sambil berbicara, dan pedang melengkung di tangannya sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang, dan menangkis panah biru dari arah kiri, kanan, dan depan.
Tapi, dia tidak memperhatikan panah yang ditembakkan dari belakang. Bang, bang, bang. Selusin atau lebih panah biru ditembakkan dengan keras ke punggung Han Li, tetapi mereka diblokir oleh True Polar Membrane-nya. Membran kutub sejati miliknya bergetar hebat, tetapi segera stabil. Kecepatan Han Li meningkat tajam dengan bantuan kekuatan panah, dan dia terbang ke depan untuk jarak yang jauh. Si Chuan Kong diam-diam mengagumi keberanian dan kemampuan luar biasa Han Li saat melihat pemandangan ini. Dia mengeluarkan obat mujarab, dan menelannya. Kemudian, dia buru-buru menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Setelah hujan anak panah berlalu, ratusan boneka melompat sekali lagi, dan menerkam ke arah mereka berdua dengan cara yang menutupi langit. Pedang dan pedang di tangan mereka menebas pada saat yang sama, dan bayang-bayang pedang dan pedang membuat orang tidak dapat melihat apapun untuk sesaat. Cahaya putih melintas di kaki Han Li, dan sosoknya menerkam ke depan. Dia terjun ke dalam kelompok boneka, dan menebas secara horizontal dengan pisau melengkung di tangannya. Cahaya pisau seputih salju menyala, dan lusinan boneka di depannya dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Pada saat yang sama, dia menendang tinggi di udara, dan berubah menjadi serangkaian bayangan kaki. Bayangan ini menyerang boneka yang mendekat dari arah kiri dan kanan, dan membuat mereka terbang. Pada saat ini, pedang dan pedang di tangan boneka di belakang jatuh, dan menebas punggung Han Li. Si Chuan Kong mengikuti pola yang sama, dan tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia menggunakan True Polar Membrane yang menutupi permukaan tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Di tengah serangkaian suara yang keras, seluruh tubuh Han Li terlempar ke depan. Tapi, True Polar Membrane di punggungnya bergetar hebat, dan kulitnya menjadi sedikit pucat. Han Li mengeluarkan erangan teredam, dan diam-diam mengoperasikan teknik penekanan penjara iblis surgawi. Sosoknya tidak berhenti sama sekali, dan dia terbang ke depan seperti sambaran petir, dan menjatuhkan puluhan boneka dalam satu tarikan napas. Akhirnya, dia berhasil keluar dari pengepungan. Tapi, dia baru saja terbang dalam jarak beberapa ribu kaki, ketika anak panah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi ditembakkan ke arahnya, disertai dengan semburan suara siulan yang menusuk telinga. Si Chuan Kong menggerakkan lengannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, dan menyapu ke arah panah terbang itu. Dalam sekejap mata, hampir setengah hari telah berlalu. Han Li tidak tahu berapa banyak serangan yang dia terima dari boneka-boneka di bawah ini. Tapi, meski dengan kekuatannya yang luar biasa, dia secara bertahap merasa berat saat ini. Kulitnya menjadi pucat, dan True Polar Membrane di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih redup dan lebih tipis. Cedera si Chuan Kong sebelumnya telah pecah. Meskipun dia telah meminum beberapa pil obat dan memulihkan sebagian kekuatannya, dia tetap tidak bisa melawan. Jadi, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Selain itu, area reruntuhan di bawahnya sangat luas hingga di luar imajinasinya. Tapi, masih belum ada tanda-tanda akhir reruntuhan. Puluhan ribu boneka menutupi langit, dan menyerbu ke arah mereka berdua. Saat ini, tidak hanya ada 3 jenis boneka itu lagi. Bahkan, ada juga sejenis boneka kera raksasa yang memegang tongkat bergigi serigala di tangannya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka luar biasa kuat, dan gerakan mereka sangat gesit. Nyatanya, seolah-olah memiliki kesadaran sendiri. Oleh karena itu, mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan ketiga jenis boneka lainnya. Panah biru yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari bawah. Dan, hujan panah secara mengejutkan bercampur dengan potongan-potongan batu hitam, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Ini adalah batu-batu yang dilemparkan boneka kera raksasa itu ke arah mereka. Han Li berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia melambaikan bilah melengkung di tangannya sekali lagi, dan memotong hujan panah dan batu menjadi beberapa bagian. Sementara itu,
Sosoknya menghindari serangan berulang kali. Selaput kutub sejati di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah saat ini. Jadi, dia tidak berani menggunakannya untuk menerima serangan boneka di bawah. Oleh karena itu, kecepatan majunya juga sangat berkurang. Tiba-tiba, suara jagoan terdengar. Kemudian, bayangan biru besar menerkam dari bawah. Itu adalah kera raksasa yang mengenakan baju besi biru. Itu 2 kali ukuran boneka lainnya. Itu tidak lain adalah boneka kera raksasa itu. Boneka kera raksasa ini sepertinya tidak peduli dengan hujan anak panah di sekitarnya. Sebaliknya, itu melambaikan lengannya yang kokoh sementara Han Li menghindar. Kemudian, pentungan bergigi serigala di tangannya berubah menjadi bayangan biru, dan menghantam bagian tengah punggung Han Li.